Jika Dewa Siwa adalah Sang Maha Tahu, mengapa ia tidak tahu bahwa Vinayaka atau Ganesha adalah putranya? Dan ia pun memenggal kepalanya. Jika pertanyaan ini pernah muncul ke permukaan, atau bahkan hanya di dalam pikiran, percayalah, itu bukanlah sebuah kesalahan. Karena perjalanan mencari sebuah arah kebenaran akan menimbulkan banyak pertanyaan, dan itu bukanlah sesuatu yang keliru. Banyak dari para pemeluk agama Hindu cenderung untuk bertahan pada apa yang mereka baca dan dengar daripada mencari jawaban yang logis. Para penyembah yang rendah hati dengan niat yang tulus dan murni cenderung menerima segala sesuatu yang diperoleh dan mulai berbicara bahwa hal itu sebagai lila atau permainan Tuhan Yang Maha Kuasa. Untuk memahami pertanyaan ini, kita dapat menggali dari sisi mitologis maupun filosofi. Kita mulai dari sisi filosofinya. Siwa melampaui semua pengetahuan yang ada. Dia adalah segalanya dan ada dalam setiap nafas. Jika kita berusaha untuk melihat dan tidak mengartikan hanya secara harfiah setiap mitologi atau dalam Purana Hindu, kita akan selalu menyadari ada kebenaran yang jauh lebih dalam yang menunggu untuk dipahami. Dalam kasus khusus ini, Purana menjelaskan proses realisasi diri. Semua ciptaan adalah permainan Siwa dan Parwati, atau kesadaran dan alam atau Prakriti, sebagaimana ditandai oleh Ganesha sebagai putra mereka sendiri. Kepala asli melambangkan ego, sedangkan kepala gajah mewakili kebijaksanaan. Hanya dengan melampaui intelektualitas, terjadi transformasi total, dan kebijaksanaan sejati akhirnya terwujud. Ego dibangun oleh kecerdasan. Dalam ketidaktahuannya sendiri, ego gagal mengenali keutuhan ciptaan yang luas ini. Seperti halnya Ganesha tidak mengenali ayahnya sendiri. Dia terlalu sibuk dengan rasa tugas yang dirasakan dan identifikasi diri yang salah. Siwa kemudian menghancurkan ilusi yang mengikat Ganesha dengan memotong kepalanya untuk membebaskannya dari semua karma. Pada titik ini, ia sepenuhnya dibebaskan ke samudra kesadaran kosmis, tidak lagi sesuai untuk keberadaan duniawi atau materi. Melihat ini, Parwati sangat tertekan. Sudah menjadi kewajiban alam untuk mempertahankan ciptaannya, yaitu ilusi, untuk siklus hidup tertentu. Karenanya Siwa diminta untuk mengganti kepala putra mereka. Dalam permintaannya, kepala makhluk terdekat atau yang berbentuk gajah ditempatkan di bawah Ganesha. Ini menandakan bahwa bahkan satu momen pemusnahan ego total, hal itu dapat sepenuhnya mengubah makhluk. Mereka tidak pernah bisa kembali ke keadaan ketidaktahuan murni, yaitu mendapatkan kembali identitas berbasis ego asli mereka. Bahkan saat hidup mereka akan berjalan sebagai jiwa mukti, dipersenjatai dengan pengetahuan Weda atau kebenaran absolut. Untuk alasan ini, Ganesha yang sekarang bijaksana disembah sebagai seorang guru dan dipanggil sebelum setiap ritual, dengan harapan bahwa kita juga dapat membuat kemajuan serupa dalam perjalanan spiritual kita. Pendekatan secara mitologi dapat saya sampaikan sebagai berikut. Di antara Trimurti, Dewa Brahma adalah pencipta dunia, Wisnu adalah pelindung kebajikan, dan Dewa Siwa adalah bertanggung jawab sebagai pelebur, termasuk melebur kejahatan. Ini berarti ada dua cara untuk menghukum kejahatan atau menghukum orang yang berbuat jahat. Satu dengan menghukum mereka saat mereka masih hidup, dan yang kedua adalah menghukum mereka dengan mengambil kehidupan dari mereka. Demikianlah Dewa Siwa akhirnya menciptakan Dewa Sani. Dewa Sani adalah dewa planet Saturnus menurut kepercayaan Hindu. Dalam mitologi Hindu, ia adalah putra Surya dan Cahaya. Ia merupakan saudara Yama dan Sawarni Manu. Sani dipuja sebagai dewa yang menguasai Saniscara atau hari Sabtu. Menurut kepercayaan Hindu, Sani memberi hasil perbuatan saat manusia masih hidup melalui hukuman yang tepat dan bermanfaat, sementara Yama memberikan hasil perbuatan seseorang setelah kematiannya. Dewa Siwa juga menciptakan Dewa Yama dan menjadikannya dewa kematian untuk menghukum yang jahat dengan mengambil nyawa mereka.
Dewa Siwa menyadari bahwa jiwa adalah sesuatu yang abadi dan dapat lahir kembali. Orang yang telah tiada akan dilahirkan kembali dengan meningkatkan karma atau tindakannya dalam kelahiran berikutnya. Namun Dewa Siwa lebih lanjut menyadari anggota keluarga dari orang yang telah meninggal akan merasakan rasa sakit dan trauma karena terpisah dari anggota keluarga yang mereka cintai. Semua jiwa di dunia termasuk penyembah murni dari Siwa sendiri harus menghadapi sati-sati dari Dewa Sani saat mengalami kematian orang-orang yang mereka cintai. Ini adalah aturan yang akan berlaku untuk seluruh makhluk di dunia yang juga merupakan ciptaannya sendiri. Bagaimana dia bisa menerapkan aturan tanpa mengujinya pada dirinya sendiri terlebih dahulu? Dewa Siwa telah membuat aturan yang berlaku untuk semua orang di dunia, termasuk dirinya sendiri. Dewa Siwa juga tidak ingin orang-orang awam berkata, mengapa para dewa tidak mengalami kesedihan akibat kematian orang-orang yang mereka cintai? Karena itu ia memerintahkan Dewa Sani dan Dewa Yama untuk menyerangnya kapan saja sesuai posisi planet astrologi, sehingga ia mengalami rasa sakit, penderitaan, dan ketidakberdayaan seperti layaknya manusia biasa. Dewa Sani mematuhi tuannya Siwa dan 2 kali memancarkan sinar padanya. Suatu saat ketika Dewa Siwa kehilangan sati di Daksayatnya, dan untuk kedua kalinya ia berakhir tanpa sengaja membunuh putranya Ganesha. Hal ini terjadi saat Dewa Siwa melemparkan Trisula ke arah Ganesha untuk mematahkan tongkat Ganesha. Sesuai posisi planet astrologi, Dewa Keadilan Dewa Sani muncul di Kailasa dan tiba-tiba memancarkan sinarnya pada Trisula. Karena sinar Sani Dewa pada Trisula itu secara tidak sengaja memotong kepala bocah itu. Ganesha awalnya terbuat dari kunyit, sehingga kepalanya dengan sekejap terpotong. Sementara itu, Parwati telah menyelesaikan doa meditasinya. Dia sangat sedih melihat kepala putra yang terbaring di tanah. Dewa Siwa pun meneteskan air mata karena menyadari bahwa putranya Ganesha telah mati di tangannya sendiri oleh Trisulanya sendiri. Kemudian Dewa Brahma dan Dewa Wisnu muncul di tempat kejadian dan menjelaskan kepada Dewa Siwa bahwa ini terjadi karena keinginannya sendiri untuk mengalami kekuatan Dewa Sani dan Dewa Yama. Pada saat itu adalah Sata Yuga, dan karena kehebatannya Dewa Siwa siap untuk menderita dari ciptaannya sendiri. Sebagai seorang suami, dia kehilangan istrinya, yaitu Sati, yang saat ini telah bereinkarnasi menjadi Parwati, dan sekarang dia kehilangan putranya sendiri dalam suatu kecelakaan. Air mata mengalir di pipinya ketika ia mengatakan bahwa kehilangan orang yang dicintai tidak tertahankan, dan bahkan Tuhan dalam wujud manusia harus mengikuti aturan Tuhan sekalipun ia telah menciptakannya sendiri. Lebih lanjut, Dewa Siwa mengatakan bahwa rasa sakit di hatinya ini akan membantunya memahami rasa sakit semua jiwa di alam semesta yang menangis saat kematian orang-orang yang mereka cintai. Dewa Brahma dan Dewa Wisnu mengatakan bahwa Dewa Siwa tidak melakukan kesalahan apapun di sepanjang hidupnya, dan dalam acara ini dilakukan sesuai keinginannya sendiri sebagai percobaan untuk menjalani kehidupan manusia biasa dan lebih memahami konsep baru, yaitu Sade-Sati, dan kematian yang saat itu tidak dikenal oleh dunia. Ini berarti bahwa Dewa Siwa telah mengalami penderitaan ini secara sukarela demi kebaikan umat manusia. Namun ketika Parwati memintanya untuk melahirkan baru bagi Ganesha, dia meletakkan kepala Ganesha sebelumnya kembali di kepalanya. Itu bukanlah pekerjaan yang mudah, karena Tuhan tidak melakukan mukjizat. Dia tahu ilmu kedokteran untuk melakukannya dan bekerja keras untuk menyelesaikannya. Dia menggunakan Mritu Jaya Sanjiwani Widya untuk melakukan penggabungan semacam itu. Kemudian Dewa Brahma, Wisnu, dan Siwa memberkati Dewa Ganesha dengan sifat-sifat ilahi dan menjadikannya Pratam Puja
atau dewa yang tersembah terlebih dahulu. Pelajaran yang dipetik adalah bahwa kesombongan dan ketidaktahuan Ganesha telah dihapus. Jiwanya terlahir kembali dengan sifat-sifat ilahi, dan berkat Sang Tritunggal, ia menjadi dewa yang menghilangkan rintangan dalam kehidupan, memberikan kebijaksanaan dan kekayaan, keberuntungan dan kemakmuran bagi para penyembahnya. Untuk Dewa Siwa, sama seperti ketika ia meminum racun Hala-Hala terlebih dahulu dan kemudian memberikan nektar kepada dunia, ia sekali lagi meminum racun penderitaan dan bersedih serta memberikan hukuman karma kepada dunia. Kisah ini juga memberi pesan moral kepada kita bahwa pada masa-masa buruk yang datang dalam kehidupan setiap orang dan diikuti oleh masa-masa yang indah pula, apalagi efek sadis-sati bersifat sementara dan dapat diabaikan pada orang yang baik, kematian akan datang dalam kehidupan setiap orang, dan itu adalah proses untuk mereformasi kita di kelahiran berikutnya. Untuk alasan-alasan besar ini, Dewa Siwa disebut sebagai Mahadewa atau Dewa yang Agung, Maheswara, Mahakal, Maharudra, dan kemudian dia akhirnya memperkenalkan Dewa Sani dan Yama ke dunia, serta menugaskan mereka untuk menghukum dan memberi penghargaan kepada orang-orang sesuai karma mereka.